Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, setelah mendengar bacaan Injil tadi, sabda Tuhan tadi, terlahirlah di dalam benak tiga hal penting untuk direfleksikan, yaitu ketulusan, kepercayaan, dan kesetiaan. Saudara-saudari terkasih, kehidupan kita sebenarnya berdiri di atas fondasi pengalaman bersama yang lain. Dari momen pertama kali kita dibentuk dalam rahim ibu kita, sebenarnya sejak saat itulah kita telah dipersiapkan untuk ada bersama yang lain. Pengalaman bersama yang lain mengandaikan sebuah dunia yang bersifat relasional. Keterhubungan antar pribadi melahirkan sebuah pengalaman timbal balik antara aku dan yang lain, di mana kalau ditilik lebih dalam, keterhubungan ini selalu dilandasi oleh sebuah kepentingan diri. Setiap pribadi yang selalu ada dalam relasi mengandung makna bahwa tidak seorang pun mampu berada hanya dengan dirinya sendiri, terasing dari yang lain. Oleh karena itu, dalam pengalaman hidup yang paling sederhana pun, kita selalu berada bersama yang lain. Misalnya, berada bersama orang tua, berada bersama saudara-saudari kita, bersama teman, bersama sahabat, kenalan kita, maupun orang yang secara pribadi kita cintai, atau belahan jiwa, kalau dikatakan demikian. Namun sebuah relasi selalu disyarati atau mengandung makna pemberian diri atau pengarahan diri secara timbal balik. Keterarahan diri sebagai syarat dasar sebuah relasi menjadi faktor kunci untuk menilai otentisitas setiap pribadi yang sedang dalam relasi itu. Otentisitas atau ketulusan lahir dari sebuah kesadaran yang mendalam akan diri sebagai pribadi yang selalu membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan hanyalah konsekuensi atau buah dari sebuah otentisitas atau ketulusan, atau boleh dikatakan kemurnian hati. Kalau mereka yang sedang dalam relasi itu sudah
sudah mencapai level saling percaya atas pengalaman ketulusan yang dialami, maka mereka akan selalu terdorong untuk saling setia. Seseorang akan dapat setia dengan orang lain, misalnya dengan orang tua, dengan saudara-saudari, dengan teman, dengan sahabat, atau dengan orang yang kita cintai. Kalau dalam pengalaman personalnya dengan mereka, ia yakin bahwa mereka adalah orang yang kredibel atau dapat dipercaya. Ketiga hal ini menjadi fondasi dalam relasi, sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama-sama di awal tadi. Suatu relasi semestinya dibangun di atas dasar ketulusan, kepercayaan, dan kesetiaan. Ketulusan mengandaikan pengarahan diri atau pemberian diri secara total kepada yang lain. Pengarahan diri secara total ini akan melahirkan sebuah kepercayaan. Orang akan merasa, akan melihat, akan menyaksikan ketulusan kita melalui pancaran wajah kita, melalui tutur kata dan relasi kita. Maka terlahirlah sebuah kepercayaan yang mereka tanamkan kepada kita. Atas ketulusan dan kepercayaan ini, kalau keduanya sudah terpenuhi, akan melahirkan sebuah kesetiaan. Sebuah kesetiaan lahir dari sebuah ketulusan dan kepercayaan terhadap seseorang. Hal inilah yang ditegaskan oleh Yesus Kristus di dalam bacaan Injil tadi, yaitu tentang ketulusan, kepercayaan yang akan melahirkan kesetiaan dalam sebuah relasi. Amin.